Shalom pemirsa, sebelum menutup hari ini ada 3 berita penting yang tentunya sayang jika dilewatkan. Ketiganya terkait dengan penanganan COVID-19 di saat ini. Pertama, kabar baik mengenai vaksinasi. Anak Anda yang berusia 6-11 tahun akan bisa mendapat suntikan vaksin COVID mulai 4 Desember esok hari. Kebijakan terkait percepatan vaksinasi ini hanya dapat dilakukan oleh kabupaten dan kota yang memenuhi kriteria. Sementara itu, nihilnya pasien COVID sejak 2 bulan terakhir di RSUD Cut Mutia Aceh Utara berdampak pada turunnya limbah medis yang dihasilkan. Dari 400 kg per hari menjadi hanya 100 kg saja. Dan kabar terakhir, untuk mencegah lonjakan kasus, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan kebijakan penutupan alun-alun di Kota Pontianak pada malam Tahun Baru. Selengkapnya hadir dalam tayangan berikut. Adalah kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% vaksinasi pertama. Dalam keterangan pers usai rapat terbatas pada Senin 13 Desember, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pemerintah mulai Selasa 14 Desember akan meluncurkan program vaksinasi untuk anak dengan rentang usia 6 hingga 11 tahun yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Ia juga mengatakan jenis vaksin yang diberikan yakni vaksin Sinovac sesuai dengan persetujuan BPOM dengan dosis yang sama seperti orang dewasa, serta selisih waktu pemberian dosis pertama ke dosis kedua yakni 1 bulan. Lebih lanjut, Menkes menjelaskan, pemberian vaksinasi anak hanya diperuntukkan bagi kabupaten atau kota yang sudah memenuhi kriteria. Adalah kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% vaksinasi pertama dan 60% vaksinasi untuk lansia. Jadi kita identifikasi ada 115 kabupaten kota di beberapa provinsi yang sudah memenuhi kriteria ini. Mereka yang akan kita alokasikan vaksin Sinovac untuk bisa memulai suntik anak-anak 6-11 tahun mulai besok. Selain itu, Menkes menyampaikan Indonesia saat ini memiliki stok vaksin sebanyak 348 juta dosis, dengan rincian jenis vaksin yang dimiliki yakni vaksin AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Capaian vaksinasi keseluruhan nasional juga kini mencapai 250 juta dosis. Dari Jakarta, tim Kantor Berita Antara mewartakan. Semenjak nihilnya pasien positif COVID-19 di Kota Lok Sumawe dan Aceh Utara sejak 2 bulan terakhir, memberikan dampak positif terhadap turunnya limbah medis di RSUD Cut Mutia Aceh Utara, Provinsi Aceh. Rumah sakit rujukan tersebut kini hanya menghasilkan 100 kg limbah medis setiap harinya, di mana sebelumnya RSUD Cut Mutia menghasilkan limbah medis hingga mencapai 400 kg per harinya, yang didominasi oleh limbah dari pasien terinfeksi COVID-19. Kabak Humas RSUD Cut Mutia Jalaluddin ditemui Senin 13 Desember menyampaikan pihaknya memiliki penampungan 3 jenis limbah, yaitu cair, limbah medis atau infeksius, dan non-infeksius atau limbah rumah tangga. Kita di atas 100 kilo, ya kan? Tapi kita kumpul yang kita bakar tetap 100 kilo per hari menurut kapasitas mesin pembakar kita. Limbah medis kemudian dimusnahkan menggunakan insenerator atau alat pembakar, yang kemudian abunya akan diserahkan pada pihak ketiga untuk dikirimkan ke Jawa Barat. Sementara limbah non-infeksius akan dikelola oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lok Sumawe, sedangkan limbah cair akan didaur ulang. Dari Aceh Utara, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Sejumlah alun-alun dan taman kota tempat berkumpulnya masyarakat ditutup oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai 31 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Tindakan pembatasan terukur yang didisposisikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi selaku penggerak utama Satgas Percepatan Penanganan Pandemi tersebut mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 saat malam pergantian tahun. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison Azroy, Senin 13 Desember mengatakan, selain larangan perayaan Tahun Baru dengan menutup sejumlah tempat, pemerintah juga mengeluarkan persyaratan bagi pelaku perjalanan jarak jauh
Di antaranya yang bersangkutan telah melakukan vaksinasi dosis lengkap. Menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember tahun 2021 sampai dengan 1 Januari tahun 2022. Jadi semua alun-alun ini ditutup dalam rangka supaya kita tidak melaksanakan perayaan tahun baru, ya, tahun baru. Kemudian di situ juga ada disyaratkan untuk pelaku perjalanan jarak jauh itu syaratnya wajib 2 kali divaksin. Kadinkes Kalbar menambahkan bagi masyarakat yang belum atau tidak melakukan vaksinasi dengan alasan kesehatan, maka dilarang untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Dalam proses dan pelaksanaan seluruh ketentuan tersebut akan dikawal langsung oleh TNI Polri bersama instansi terkait. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, berita tadi menutup jumpa kita dalam rangkaian Kilas Nusantara hari ini. Esok kami kembali dengan rangkuman berita penting dan menarik lainnya. Terima kasih dan selamat beristirahat.